Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Dan kita sampai pada pembelajaran ketiga. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang, seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sahabat cerdas, berdasarkan bacaan tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, kapan kerja bakti dilakukan? Kerja bakti dilakukan pada hari Minggu. Kedua, di mana kerja bakti dilakukan? Kerja bakti dilakukan di daerah tempat tinggal Edo. Tiga, mengapa kerja bakti dilakukan? Kerja bakti dilakukan untuk membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. 4. Siapa yang mengikuti kerja bakti? Yang mengikuti kerja bakti adalah seluruh warga di daerah tempat tinggal Edo. 5. Apa yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti? Seminggu sebelumnya, warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. 6. Bagaimana hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi warga? Hasil musyawarah warga adalah warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk. 7. Mengapa warga menyediakan 2 macam tempat sampah?
Warga menyediakan dua macam tempat sampah untuk memisahkan antara sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang bisa diolah menjadi kompos. Sahabat cerdas, mengikuti kegiatan musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Apa saja hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat? Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Beberapa hak kita sebagai warga masyarakat antara lain: mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, berpendapat dan berorganisasi, mengembangkan kebudayaan daerah. Sedangkan kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban kita sebagai warga masyarakat antara lain: mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Sahabat cerdas, demikian tadi penjelasan tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Selanjutnya mari kita lanjutkan pembelajaran kita tentang pengelolaan usaha ekonomi. Usaha ekonomi ada yang dikelola sendiri dan dikelola kelompok. Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan antara lain: usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Selanjutnya, usaha yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Contoh usaha ekonomi yang dikelola kelompok antara lain: firma, persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, badan usaha milik negara atau BUMN, dan koperasi. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya dua sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma
juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN atau perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Contoh BUMN antara lain PT Pertamina, PT KAI, PT PLN, PT Pos Indonesia, PT Garuda Indonesia, PT BNI, dan PT BRI. Koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan menyejahterakan anggotanya. Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia antara lain koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 2, subtema 2, dan pembelajaran ketiga. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.